Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah fil Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyusabbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Karena ketika orang kafir Quraisy memikirkan tipu daya terhadap, jadi makar, jadi bukan sekedar tipu daya itu biasa. Jadi kalau bahasa tipu daya, bahasa Arabnya dia kaidun, ya, ini makar. Jadi makar itu ingin menjatuhkan, melenyapkan, membinasakan, ya, untuk menangkap dan memenjarakanmu atau membunuhmu atau mengusirmu. Wa yamkuruna wa yamkurullah, masya Allah. Mereka buat makar, Allah juga buat makar. Nah, ini masya Allah. Ini artinya apa? Indah sekali ketika keinginan-keinginan musuh Allah itu dibalas dengan makar dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk mereka. Wallahu khairul makirin. Allah lebih atau sebaik-baik yang membuat makar. Bagaimana Allah bisa dibandingkan dengan kita? Ya, manusia saja ciptaan Dia, bahkan kita ini cuma berseperberapa semesta inilah. Hebat kita. Hebat apa kita cuma bisa di sini. Nah, sekarang maka Allah mengatakan wallahu khairul makirin. Allah adalah pembuat makar yang paling baik. Ibu-ibu yang mulia, secara khusus ke Ibu Roswita saya mohon maaf nih, karena SMS yang satu tidak saya jawab. Bukan saya tidak mau menjawab, tapi tertengok jawab SMS-nya tak sempat menjawabnya. Teringat tak sempat menjawabnya. Jadi pertanyaan tentang ayat apa yang harus dibaca. Sebenarnya semua ayat baik untuk dibaca, ya. Nah, pelajaran kita pada hari ini adalah bicara tentang hijrah Rasulullah SAW. Ini saya ambil dari buku yang ditulis oleh Profesor Dr. Zaid bin Abdul Karim Az-Zaid, ya, berjudul Fikih Sirah Nabawiyah. Jadi kalau sudah fikih itu artinya apa? Lebih mendalam mempelajari Sirah Nabawiyah, dan dia lebih bicara dari sisi hikmah, khususnya tentang hijrah ini, ya. Pertama, saya membaca petikan-petikan hikmahnya saja. Di samping nanti mungkin kita bisa melihat beberapa catatan. Mungkin kita bicara dulu dari sisi pendekatan sejarahnya, bahwa ini dahsyat, ini masya Allah. Kenapa? Jadi persis ketika orang kafir sudah tuntas. Kalau ibarat kerja, mereka sudah siap visi misi, strategi, taktik, POAK-nya, planning, organizing, actuating, controlling, sudah siap semua. Tinggal actuating. Persis sudah final. Mereka sudah putuskan bahwa Muhammad SAW harus dibunuh. Bukan sekedar keputusan, tapi sudah lengkap dengan kesiapan. As soon as possible. As soon as possible, sesegera mungkin. Putuskan siang, kerja langsung, malam sudah kepung rumah Nabi. Dan itu sudah matang. Apa yang mau dibuat? Masya Allah. Jadi kalau kita bayangin situasinya genting sekali itu. Ini tipis, kalau mau dibilang setipis kulit bawang, atau ada yang lebih tipis lagi, antara rencana manusia dengan rencana Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kalau rencana manusianya final sudah. Sekaligus ini pelajaran, jangan takut. Ini kalau nanti kita baca dalam surat At-Taubah, di situ ada penjelasan, innallaha ma'ana la tahzan. Jangan cemas. Tapi mereka sudah. Nah, kan begitu kalau kita sering kita cemaskan begitu. Ya, satu contoh kita ambil lah, apapun ceritanya DKI itu persoalan orang DKI, tapi kita ikut cemas ini. Kayaknya berapa? Semua kekuatan sudah, orang-orang penting di Republik ini ikut semua. Kesiapan dana mereka unlimited. Orang-orang yang memiliki kekayaan luar biasa mensupport dia. Pokoknya nggak ada alasan dia harus menang. Begitu keputusannya. Coba bayangin ini. Kalau kita duduk tenang saja, kita buat kekuatan kita, umat kita bisa bilang lah Muslim pecah dua, gitu kan? Mereka tidak, mereka bersekutu, mereka kuat, dana kuat.
Bahkan ada pekerjaan-pekerjaan yang harus dikerjakan yang nggak bisa dikerjakan, dan mereka yang pengusahanya sudah yakin betul dia harus yang bisa mengerjakan. Karena kalau tidak dia ini bisa bubar lagi. Maka apapun ceritanya dia harus menang. Mirip nggak ini dengan peristiwa hijrah Nabi? Jadi strateginya sudah siap. Supaya nanti jangan kita dimusuhi oleh Bani Hashim. Nah, anak-anak suku kita panggil semuanya. Jadi masing-masing anak muda harus ada utusan, masing-masing suku harus ada utusan, supaya nanti kalau Muhammad SAW terbunuh, maka semua kita bertanggung jawab. Sudah sampai ke sana. Ya, jadi, nah maka saya bilang tadi, wa makaru wa makarallah. Pada saat mereka sedang merencanakan itu, tengah hari Rasul sudah dapat perintah. Malam ini keluar. Dahsyat. Ibu bayangin, mereka udah putusin Muhammad kita bunuh malam ini. Tapi perintahnya bukan sore ini, kan harusnya begitu kan? Supaya jangan apa, sore ini keluar. Tidak, ternyata malam ini. Seakan-akan Allah ingin jelaskan sama kita. Apa yang mau dijelaskan Allah? Walaupun mereka sudah mengepungmu, dan itu makar mereka, aku ingin tunjukin, kira-kira begitu, bahwa kau akan selamat dari situ dengan caraku. Dahsyat ini. Ya. Jadi, Masya Allah, saya melihat sejarah ini luar biasa. Memang kita harus belajar langsung kemarin. Ya. Jibril mendatangi Nabi, malam ini kau jangan tidur di tempat tidurmu. Itu pernyataan yang disampaikan Jibril. Maka Nabi pun bilang, Ali, tolong gantikan posisiku di tempat tidur. Ya. Jadi Ali, kenapa Ali? Karena yang di rumah itu anak laki-laki Ali bin Abi Thalib. Tidak ada yang lain. Ali tinggal sama Rasulullah selama ini. Usia Ali dikabarkan waktu itu sekitar belasan tahun, 16 atau 17 tahun lah. Ya. Nah, kau tidur di atas tempat tidur. Karena Jibril bilang, jangan kau tidur di atas tempat tidurmu. Kenapa? Karena bukan tidak mungkin mereka akan langsung membunuhmu, memanahmu, atau mengapain. Ya. Ketika malam datang, dia perintahkan itu. Nah, ini menarik ini lagi, Ibu, bahwa ternyata Nabi pesan itu, aku mau jalan ini malam. Jadi tolong titipan. Jadi Nabi itu rupanya ada kerjaan. Jadi kalau Allah mau dibilang apa kerja Nabi setelah dia diangkat menjadi Nabi dan Rasul sampai kemudian dia pergi hijrah, kerjanya adalah dia semacam menjalankan jasa penitipan barang. Artinya begini, orang kalau mau pergi, misalnya ibu mau pergi keluar kota, ada emas, ada perak, titip sama Nabi. Kenapa? Karena orang-orang itu percaya, lebih percaya kepada Rasulullah. Ini kan aneh ini. Di saat yang sama mereka bilang Nabi Muhammad itu pendusta, khianat, gila, kena ayan. Tapi di saat yang sama mereka sampai Nabi hijrah masih banyak yang titip barang sama dia. Kan rusak otak mereka itu. Bicara kenabian mereka tolak nabinya, tapi bicara amanah mereka tak bisa tolak bahwa Muhammad adalah orang yang paling amanah di tengah-tengah mereka. Nah ini, jadi Ali nitip juga ke Nabi SAW menitip kepada Ali bin Abi Thalib dan meminta Ali untuk kemudian tolong pulangkan barang-barang yang dititipkan orang ini sama aku. Ya. Nah kemudian Rasulullah pergi ke rumah Abu Bakar dan itu diambil waktunya oleh Rasul. Ini strategi ibu. Jadi Nabi, kalau ibu kita yang udah pernah ke Mekah lah, kita tahu betul kalau tengah hari Mekah itu tak bisa kita jalan tanpa penutup kepala. Kalau saya, berapa kali saya pergi ke sana, kalau mau sholat zuhur, itu tak bisa saya jalan cuma berpeci saja. Saya harus tutup pakai sorban, kemudian menyisakan mata saya saja. Kenapa? Karena tipikal mata saya tak bisa kena cahaya yang terik sekali. Ya, model mata saya. Nah, Nabi datang di waktu sedang terik-teriknya, di mana orang Arab, orang Mekah tidak mau keluar. Ini strategi supaya jangan ketahuan. Dan mereka pun sedang baru bincang di Darun Nadwa. Ya. Jadi kemudian Rasul jumpain Abu Bakar, di mana beberapa penjelasan sudah disampaikan dan beberapa sahabat juga sudah berangkat. Abu Bakar sebenarnya sudah ingin kali berangkat tapi dilarang Nabi.
Ya. Kenapa Nabi melarang? Karena ternyata hikmahnya Allah meminta supaya Abu Bakar menemani Rasulullah berangkat hijrah. Ya. Ibnu Syihab meriwayatkan dari Urwah dari Aisyah radhiyallahu anha, ketika kami duduk-duduk di rumah Abu Bakar di siang hari yang panas, seorang berkata kepada Abu Bakar, ini Rasulullah datang dengan menutup kepalanya pada saat yang tidak biasanya. Abu Bakar mengatakan, sebagai tebusan beliau adalah ayah ibuku. Demi Allah, tidak mungkin beliau datang dalam situasi ini kecuali karena perintah. Itulah bedanya kita sama mereka. Mereka dulu mengimani Nabi, itu sampai apa saja yang dibuat Nabi, mereka yakini itu dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak ada penolakan. Ya, Aisyah berkata, lalu Nabi datang minta izin dan beliau pun diizinkan masuk. Nabi menyuruh Abu Bakar mengeluarkan siapa saja. Jadi ini karena pentingnya berita, Abu Bakar tolong suruh keluar dulu semua orang. Ya. Abu Bakar berkata, mereka cuma keluargaku ya Rasulullah. Lantas karena memang sudah dapat jaminan Abu Bakar bahwa ini tidak ada orang lain, maka Rasul mengatakan, kita sudah diizinkan hijrah. Wah, nangis Abu Bakar. Ya, ketika Nabi sudah bilang kita sudah diizinkan hijrah, nangisnya apa? Nangis senang. Kenapa? Ini memang ditunggu kali sama Abu Bakar. Ya. Lantas kemudian saya ikut menemanimu ya Rasul. Apa jawab Rasul? Ya. Lantas kemudian Abu Bakar mengatakan, ambillah salah satu kendaraan yang kau sukai ya Rasul. Rasul mengatakan, aku bayar. Maksudnya begini, aku ada unta, ambil mana yang paling kau suka. Aku bayar, kata Nabi. Jadi aku tidak mau, ini hijrah. Aku pakai dana aku sendiri. Ya. Aisyah berkata, maka kami persiapkan kedua kendaraan dengan secepat mungkin. Jadi buru-buru nih nyiapinnya nih. Ya. Kami siapkan makanan. Asma memotong bagian dari ikat pinggang dan mengikat pada mulut kantong sehingga dinamakanlah dia Zat an-Niqatain. Dia wanita yang memiliki dua ikat pinggang. Maksudnya makanan itu ditaruhkannya di dalam kain yang biasanya dia buat dari sebagai ikat pinggangnya. Ya, kemudian mereka pergi ke arah Gua Sur. Ini ringkas dalam sebuah riwayat diceritakan dari Aisyah. Panjang, nanti kalau kita mau bahas itu waktu kita tidak cukup. Tapi luar biasa itu perjalanan. Secara sederhana ibu-ibu, Nabi dari rumah ke Saur. Saur bukan di bawah. Kita yang sudah berangkat ada sudah tahu loh itu, di atas sana. Bayangin bagaimana orang, karena Saur ini tidak pada jalur langsung menuju Madinah. Mereka ambil jalan mutar dan kemudian naik ke Bukit Saur, dan di sana mereka menginap 3 hari. Jadi Makkah Madinah itu jarak tempuh atau waktu tempuh itu sekitar 2 hari. Nah, mereka menginap 3 hari. Tujuannya apa? Untuk merusak pencarian orang-orang. Jadi wa makaru wa makarallah. Allah sudah siapkan strategi juga. Nah, kita pelajari sekarang hikmahnya. Apa pelajaran ini? Ya. Pertama, peristiwa hijrah Rasulullah merupakan peristiwa terbesar dalam sejarah Islam. Bahkan Profesor Dr. Mutawalli Sya'rawi itu mengatakan 1 dari 3 peristiwa penting dalam sejarah dakwah Nabi. Yang pertama adalah diangkatnya Nabi Muhammad SAW menjadi Nabi dan Rasul. Kedua adalah Isra Mi'raj, dan ketiga adalah hijrah. Ini momentum paling besar dalam sejarah dakwah Nabi. Nah, kalau saya mau bilang buat kesimpulan lebih dahulu, kesimpulannya pelajaran penting yang Allah ingin sampaikan dari hijrah untuk kita adalah la tahzan innallaha ma'ana. Jangan kau cemas, jangan galau, Allah bersama kita. Nanti akan kita lihat ini maknanya apa. Bahkan pengkaji sirah nabawiyah mengkaitkan dengan peristiwa kenabian di awal kenabian bersama Khadijah radhiyallahu an, ketika mereka menghadap Waraqah bin Naufal. Waraqah memberitahukan bahwa sekiranya saya masih hidup ketika kau mau mengusirmu. Rasulullah bertanya, dan Nabi juga heran, kenapa sampai aku diusir? Jadi Waraqah waktu itu ketika Nabi menceritakan penerimaan wahyu, dia bilang apa? Seandainya saja aku masih hidup nanti ketika mereka mengusirmu. Itu singkat, lanjutannya adalah aku akan membelamu habis-habisan. Nabi heran, kenapa sampai mengusirku mereka? Apa yang kau buat? Apa sesuatu yang menyakitkan hati mereka? Ya. Nah, ini ada satu contoh. Ini sedang heboh nih kan? Ibu-ibu pun mungkin dengar ini. Ya. Jadi mencuatnya surat Al-Maidah
ayat 51. Ya. Saya mengatakan, alhamdulillah dengan izin Allah. Allah telah mengingatkan kepada kita tentang ayat itu dari mulut si kafir itu sendiri. Saya ulang sekali lagi, Allah tidak ingatkan dari mulut ustaz-ustaz kita, tapi Allah ingatkan ayat itu ada dari mulut si kafir itu sendiri, terlepas dari dia tahu atau tidak membacanya. Tapi kalau kita buka ayat itu, saya ada orang tanya sama saya tadi, saya bilang apa ada yang kau tidak mengerti lagi dari ayat itu? Saya bilang, kau baca saja pelan-pelan. Apa ada yang bias penafsiran dari situ? Butuh penjelasan lebih mendalam lagi. Itu yang makanya saya tidak mau masuk ke cerita-cerita yang lain-lain, kecuali ingat bahwa disinilah sebenarnya satu ayat ini saja sudah buat merah kuping dia, atau buat bingung dia apa yang harus dia buat. Itulah kenapa, supaya ibu paham kenapa umat Islam ini selalu diupayakan untuk jauh dari Al-Quran. Karena satu ayat ini saja bisa membuat kita tidak akan pernah bersekutu dengan mereka. Tidak akan pernah. Satu ayat ini saja membuat kita tidak akan merasa rendah di hadapan mereka, walau mereka memiliki semua harta dunia ini. Coba contohnya, Mas Yuto. Siapa yang dilawannya? Fir'aun. Bisa Fir'aun naklukkan dia? Tidak bisa. Kenapa? Karena keimanannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu masih satu ayat sudah buat mereka tidak tenang. Maka ibu sudah faham bahwa kenapa kita, maka kalau bahasa Quran itu walghaw fihim, buat hiruk pikuk di sekitar Quran. Buat anak-anak ini lebih sibuk dengan mainan ketimbang Al-Quran. Buat kita lebih coba di Indonesia ada televisi yang dari pagi sampai malam ceritanya cuma cerita Hindu saja. Buat kita tidak peduli dengan Al-Quran. Sudah? Nah, lihat betapa murahnya Allah. Nah, saya melihat dari titik ini, betapa murahnya Allah. Di mana akhirnya, di saat orang-orang di Jakarta, saudara-saudara kita Muslim mungkin hampir tidak peduli dengan Al-Quran, maka Allah meminjam mulut si kafir untuk menyampaikan Al-Quran itu. Coba bayangkan itu. Ya, Allah pinjam itu. Sehingga akhirnya kita tersentak. Iya rupanya. Walaupun di satu titik kita marah sama dia. Tapi kalau saya ngelihat di titik lain kayak begini, oh alhamdulillah, masya Allah, orang-orang yang lemah bisa jadi ingat ayat ini. Akhirnya ayat ini dibahas, bukan karena ingin menyudutkan dia, tapi karena kita ingin membuktikan bahwa benarlah memang tidak layak kita punya pemimpin kafir itu. Dan benarlah dia memang mencitrakan orang yang harus ditolak. Coba baca ayat itu nanti. Karena mereka satu sama lain saling mendukung. Itu dijelaskan dalam ayat itu. Ya, baik. Kita balik kemarin. Jadi Nabi heran, kenapa? Jawabannya sederhana. Karena mereka tidak suka. Jadi banyak orang jadi kafir itu bukan karena mereka tidak tahu, ibu. Mereka jadi kafir karena mereka tahu betul kita ini kayak mana. Jadi yang namanya orang kafir itu bukan orang yang nggak tahu Islam. Mereka tahu Islam, tapi mereka menolak Islam. Itu yang disebut kafir. Kalau nggak tahu Islam itu namanya jahil. Kafir itu arti dasarnya kan menolak, menutupi. Ada ibu yang masih bisa baca? Apa judulnya? Berhala. Ada yang saya tutupi? Saya buka. Ibu bisa baca? Nah, itu maksud kafir itu ibu. Yang saya tutupin itulah kekufuran atau kafir itu. Tahu dia sebenarnya ada tulisannya, adakah? Tapi saya tutup. Paham sudah ya? Nah, itu mereka. Pertanyaannya, kenapa mereka tutupin? Kenapa mereka tolak? Jawabannya, karena mereka punya kepentingan. Banyak orang tidak terima Islam ini bukan karena tidak mau, tapi dia takut kebutuhannya, kepentingannya, kesenangannya terganggu dengan Islam ini. Itu dia. Baik ya, kita lanjutin ini. Yang kedua, perintah hijrah ditinjau dari sisi waktunya maupun tempatnya merupakan wahyu. Jadi Nabi tidak menetapkan hijrah itu suka-suka.
Itu wahyu dari Allah, tanggalnya, berangkatnya, rutenya, semua itu atas perintah wahyu. Ya, Imam Bukhari menceritakan Abu Musa berkata, meriwayatkan dari Nabi SAW, dia bersabda, saya melihat dalam mimpi bahwa saya hijrah dari Mekah ke negeri yang dipenuhi kurma. Jadi dalam mimpi itu Nabi melihat ada satu daerah yang daerah itu banyak kali kurma, tanaman kurma atau kebun kurma. Nabi ditunjukkan, ini loh tempatmu nanti hijrah. Kata Nabi, saya duga itu Yamamah atau Hijr. Ternyata Madinah, dulu Yasrib. Maka kurma terbaik itu ada di Madinah. Ya, kita sering menyebut dengan ajwa, karena Nabi juga menyebutkan yang seperti itu. Ketika Rasulullah SAW memberitahukan Abu Bakar, saya telah diizinkan kurma, Abu Bakar mengatakan, saya menemanimu ya Rasulullah. Ketiga, hijrah ke Madinah bukan reaksi yang diinginkan oleh kaum muhajirin, dan bukan pula karena Mekah merupakan negeri berpenyakit, sehingga mereka gembira dengan berita wajibnya hijrah dari Mekah. Akan tetapi, jadi banyak tuduhan orang, Nabi itu hijrah ke Madinah kan karena udah nggak bisa lagi dia ngapa-ngapain di Mekah itu. Allah cerita aja hijrah, orang itu cari makan ya ke Madinah karena udah tak ada lagi kerjaan. Karena pengikut Muhammad itu rata-rata budak, rata-rata orang miskin. Pergi orang itu ke Madinah, itu kan cari suakanya orang itu. Maka jawabannya adalah tidak, ini adalah sesuatu yang dibebankan berkaitan dengan akidah, yaitu meyakini kebenaran dan berkaitan dengan karakter risalah yang harus disampaikan kepada orang banyak. Kalau memang ini kena persoalan ingin cari selamat, ada sahabat yang dia hijrahnya ibu, dia berangkat dengan 10 ekor unta dia punya, ditaruhnya semua barang kekayaannya di atas punuk unta itu, kemudian masih disimpannya lagi di rumah harta dia, dicegat sama orang kafir Quraisy. Kalau karena sebab dia menginginkan harta, dia pasti tidak akan berangkat hijrah. Tapi apa dibilangnya sama orang Quraisy yang mencegat? Mau nggak kita barter? Barter apa? Kalian lepaskan aku ke Madinah, semua 10 ekor unta ini lengkap dengan isinya kalian ambil. Terus aku masih punya lagi, kalau bahasa kita, berangkas. Masih ada lagi berangkasku di rumah. Kalian ambil rumahku, kalian ambil berangkasku. Di mana berangkasmu? Ku taruh persis di bawah pintu rumahku. Oke, periksa dulu, kata mereka kepada teman. Begitu diperiksa, balik lagi, benar yang dibilangnya. Oke, kalau begitu, pergi kau ke Madinah. Silahkan. Kalau memang dia ingin menyelamatkan hartanya, kenapa dia buat itu? Nah, ini cerita sahabat yang satu ini diabadikan dalam surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah ayat 207. Wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardhatillah. Dari sebahagian manusia ada mereka itu yang yashri nafsah. Yashri nafsah itu jual diri. Di Indonesia ada artis-artis cantik-cantik, labelnya artis, brandnya artis, mereknya artis, jual diri. Ada yang harganya 25 juta, ada yang harganya 50 juta. Kan ibu dengar itu kan? Ada yang sampai 250 juta. Nah, ini orang dia jual diri. Tapi sama siapa dia jual diri? Sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang jual diri sama Allah, apalah kira-kira imbalan yang dia mau? Ibtigha'a mardhatillah, dia ingin ridha Allah, surga Allah. Di Madinah, ingat ibu kasus tahun lalu yang kena kren itu? Berapa dibayar kalau luka cacat? Ingat ibu berapa miliar? 1 M apa 1,2 ya? Ada satu orang yang tak mau. Tak mau dia. Kalau saya tidak silap dari Sudan itu. Dia tak mau dia. Udah untukmu enggak mau. Jadi apa yang mau kau mau? Apa yang dijanjikan Allah sama aku? Bayangkan, cerdas enggak itu orang ibu? Kalau dia mau, ibu, walaupun dia cacat, pulang dia bisa rusak hajinya gara-gara 1,2 miliar itu. Kenapa? Keluarganya pun nyerbu dia. Kita beli inilah, kita beli inilah, kita buat inilah. Coba. Tapi kalau dia tidak mau dan dia bilang cukup apa yang dijanjikan Allah sama aku. Kira-kira apa yang bakal dikasih Allah sama dia? Minimal mabrur hajinya. Minimal itu. Kalau sudah mabrur hajinya, surga sama dia. Ya, Masya Allah. Nah itu kalau kita memperhatikan ini. Ya. Jadi ada kelompok, ada orang yang memang mereka melakukan tindak hijrah tadi seperti itu, di mana kalau memang dituduh bahwa Nabi itu menyelamatkan atau mencari harta, jawabannya tidak. Bahkan ada seorang ibu yang dikenal namanya Ummu Salamah,
Sewaktu dia berangkat hijrah, dia pergi sama suaminya, anaknya satu. Di tengah jalan dicegat oleh keluarga istrinya, Ummu Salamah ini, keluarganya cegat. Abu Salamah, kau mau bawa kemana istri? Hijrah. Mana? Yasrib. Bilangkan Madinah. Udah ada rumah di sana? Belum. Udah ada pekerjaanmu di sana? Belum. Ada saudaramu di sana? Enggak. Jadi mau kau kasih makan apa istrimu di sana nanti? Saya pikir kalau berangkat kita duduk tenang, pendekatan keluarga kan wajar ya Bu ya. Cucu kami itu, yang kau bawa itu cucu kami. Yang kau bawa itu anak kami, saudara kami. Terus mau kau telantarkan di sana? Oh enggak. Kalau kau mau pergi hijrah, pergi sana. Istri dan anakmu kau tinggal di sini. Apa yang terjadi? Kira-kira menurut ibu apa yang paling bagus mereka rumuskan atau mereka simpulkan? Kan kira-kira seharusnya mereka tidak jadi hijrah dua-dua. Tapi yang terjadi tidak. Suaminya minta izin sama istrinya. Dek, mungkin takdir Allah abang di luar. Izin ya dek ya. Apa jawabannya? Kalau memang sudah begitu berangkatlah bang. Aku akan sabar sampai waktu yang tepat. Belum lagi bubar, Abu Salamah pergi. Belum bubar, keluarga Abu Salamah datang. Apa kata mereka? Anak yang dipegang oleh Ummu Salamah itu keturunan kami. Dan yang paling bertanggung jawab sama anak itu adalah kami, bukan kalian. Maka kalau kalian telah memisahkan dia dari ayahnya, kami akan pisahkan dia dari ibunya. Karena dia tanggung jawab kami. Bayangin anak bayi itu diambil dari tangan. Ummu Salamah kena 2 ujian. Yang pertama dia pisah sama ayah suaminya, yang kedua dia pisah dengan anaknya. Tahu berapa lama ibu? 2 tahun. Tiap hari dari rumah dia datang ke tempat di mana suaminya direbut itu. Anaknya dipisahkan. Tiap hari dia bercucur air mata di situ. Tiap hari. Sampai satu hari kelihatan sama keluarganya Abu Salamah. Apa katanya kepada keluarganya? Kasihan kali Ummu Salamah. Kalian antarlah anaknya kepadanya. Menderita kali dia kulihat. Coba bayangkan, dia pisah dari anaknya 2 tahun. Maka diserahkan balik anak itu. Kemudian keluarganya akhirnya mengatakan, ya sudah, ikutlah kepada suamimu. Maka dia pergi sendiri bersama anaknya. Di tengah jalan dia ketemu seorang laki-laki yang masih anak muda. Ummu Salamah baru anak 1. Ibu bisa bayangin umurnya berapa? Ketemu dengan anak muda. Saya lupa ini namanya. Ya, anak muda ini akhirnya menawarkan bantuan. Ayo kita jalan sama. Bu, Mekah Madinah waktu itu naik unta 2 hari. Laki-laki yang masih muda dengan seorang perempuan yang juga masih muda jalan berdua, hanya ditemani anak kecil yang balita. Coba bayangkan. Tapi apa kata Ummu Salamah? Tidak kutemukan laki-laki sebaik dia. Jangankan menyentuhku, melihatku saja pun dia tidak. Kenapa? Itu dibina dalam Islam. Jadi kalau mau dibilang apa mereka hijrah kena sakit, kena takut mati, kena tidak, mereka tidak takut mati. Ini taklif bahasa Islamnya. Ini disebut sebagai beban, perintah dari Allah untuk mereka. Ya. Baik. Kemudian bergegasnya para sahabat melaksanakan perintah Allah, perintah Rasulullah terhadap hijrah ke Madinah dengan meninggalkan, ada yang meninggalkan anak, ada yang meninggalkan harta, yang pasti meninggalkan Mekah sebagai tanah air mereka. Tidak ada yang tertinggal di Mekah kecuali yang dikehendaki Nabi atau uzur. Ini merupakan ketundrungan, kekuatan tunduk mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam melaksanakan perintah. Ya. Jadi mereka adalah orang yang ikut Islam apapun resikonya. Ya. Peristiwa hijrah mengandung kemuliaan yang istimewa bagi Abu Bakar karena dia dipilih. Bahkan dia berikan dalam Quran surah Taubah ayat 40. Sani asnaini izhuma fil ghari yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Jadi Abu Bakar itu namanya tersirat dalam ayat ini. Ketika dia berkata kepada sahibihi, kepada sahabatnya, la tahzan. Jadi bukan, ibu bisa bedakan jangan takut sama jangan cemas. Cemas itu lebih kepada apa yang akan terjadi. Jadi dia khawatir. Ya, seorang mau disuruh jatuh lompat dari atas ke bawah, dia cemas takut mati, kan bahasa kita begitu. Itu dimaksud dengan huzn. Cemas. Kalau takut itu apa yang sudah kita buat
Pertama, takut terungkap, takut ada masalah, takut ini, takut itu. Nah, apa yang sudah terjadi itu namanya takut. Maka Nabi mengatakan, kenapa Nabi mengatakan la tahzan? Karena sebab Abu Bakar sudah gemetar betul. Kenapa dia gemetar? Karena Ghussaur itu orang-orang Quraisy sudah di depan. Logika pasti masuklah mereka. Kenapa? Karena pencari jejak pun mengatakan bahwa jejak mengarah ke dalam. Ya, bagaimana dikatakan oleh mereka bahwa jejak mengarah ke dalam? Di mana Rasulullah pasti diyakini ada di dalam. Tapi Masya Allah, Abu Bakar sampai bilang, apa yang dia takutkan? Dia takut mati? Enggak. Dia takut tertangkap? Enggak. Dia cuma takut jika Rasulullah akhirnya ketemu oleh mereka. Ini yang harus kita pahami ini. Sampai dia bilang, ya Rasul, aku keluarlah. Nah itu, Nabi pegang dadanya. La tahzan. Kau tahu enggak? Kalau dua orang, nah ini, bagaimana menurutmu, bagaimana pandanganmu jika berkumpul dua orang sementara yang ketiganya adalah Allah? Apa yang akan terjadi pada dua orang itu? Siapa Allah? Allah adalah yang maha kaya. Kalau mereka susah, miskin, maka Allah akan cukupi mereka. Allah Al-Aziz, Allah maha tinggi. Allah Al-Ghaffar, ya. Allah Al-Jabbar. Allah memiliki segala yang dimiliki oleh orang-orang yang ditakuti karena kewenangan yang dia punya. Bagaimana menurutmu? Apakah Allah akan membiarkan orang-orang yang bersamanya itu teraniaya? Kira-kira begitu kalau mau dilanjutkan bahasanya. La tahzan. Dokter bilang sama ibu, kemungkinannya bagaimana dok? 50-50 ibu, 50-50. Jadi artinya masih mungkin selamat? Ya, masih mungkin selamat. Masih mungkin tidak selamat. Ini kan memunculkan kecemasan yang begini. Nah itu maksudnya. La tahzan. Lakukan sesuatu. Yang sesuatu itu kau lakukan karena sebab kau melakukannya karena Allah, maka Allah akan memberikan ta'yidihi. Apa ya? Pertolongannya, dukungannya. Capek kali ibu minta kaya, enggak Allah kasih. Rupanya dikasih anak soleh. Berapa biaya yang buat anak soleh? Coba tanya. Ada orang yang mengajari anaknya menghafaz Quran. Dia bangun setiap jam 3 pagi. Dia bangunkan anaknya, dia mandikan. Coba sekarang ibu, coba cari pembantu yang siap bangun setiap jam 3 pagi. Terus kemudian membangunkan anak ibu, kemudian mengajari dia Al-Quran sampai hafal. Berapa biaya yang ibu butuhkan? Allah tidak kasih duitnya, tapi Allah kasih semangat, kesanggupan. Sama seperti ibu. Saya sangat yakin bahwa kebiasaan untuk bisa membaca Quran di dalam setiap hari itu hadiah Allah sama kita. Kalau tertahan kebiasaan itu, ada orang yang tidak bisa baca Quran, tidak pegang Quran, tidak membacanya, pasti ada maksiat, pasti. Maka banyaklah dia istighfar. Jadi nggak ada urusan sama sempat tidak sempat. Itu bukan urusan sempat tidak sempat baca Quran ibu. Itu urusan hidayah, itu urusan karunia, itu urusan pemberian, itu nikmat dari Allah yang dia kasih sama yang dia suka. Kalau dia udah nggak suka, dicabutnya nikmat itu, tak baca Quran ibu. Ada ibu yang mungkin tiap malam tidak bisa tidur, payah tidur karena sudah semakin tua, makin susah tidur, tapi tidak bisa tahajud. Tahu kenapa? Karena Allah tidak kasih nikmat itu sama ibu. Kalau Allah kasih nikmat itu, sakit pun ibu, Allah masih benarkan ibu untuk tahajud. Ya, nah, ini yang harus kita pahamin. Ini nggak bisa dibeli, ini nggak ada tokonya ini. Tolonglah kasih sekilo nikmat Allah. Bisa beli? Tidak bisa. Tidak ada tokonya. Ya, baik. Jadi Abu Bakar ini mendapat nikmat yang luar biasa. Siapa yang mengamati atau mencermati kata Ibnu Taimiyah pasti menemukan kelebihan Abu Bakar di atas sahabat yang lain. Itulah kenapa Abu Bakar dipilih untuk menemani Rasulullah. Kenapa bukan Umar bin Khattab? Padahal Umar cukup kuat, berantem pun dia siap. Supaya tidak ada alasan bahwa Rasulullah selamat karena bantuan Umar bin Khattab. Supaya betul-betul ini tangan Allah kerja dalam perjalanan ini. Masya Allah. Ini dahsyat ini ibu, bukan biasa-biasa ini. Sudah mau asar.
Berapa menit lagi? 5 menit ya. Kalau gitu saya harus menyudahi ini. Peristiwa hijrah juga mengandung kelebihan yang istimewa bagi Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Karena Ali mendapat penugasan khusus dengan kemampuan yang dia miliki. Ya. Dan banyak lagi contoh-contoh lain yang kita lihat. Tapi ternyata nasrun minallah itu terbukti dari banyak hal. Jadi ada bisyarah, ada berita gembira. Pada perjalanan hijrah Nabi sudah memprediksi bahwa satu hari kelak Persia akan tumbang ke tangan Islam. Pada waktu Nabi ngomong itu, jangankan kampung, negara, kampung, rumah pun dia belum punya. Tapi ini yang ngomong Nabi. Nah itu yang disebut dengan mukjizat, bukan seperti kata profesor doktor yang kemarin diwawancara di LC, yang bilang bahwa Kanjeng Dimas itu memiliki ini. Makanya hati-hati, akhir zaman ini dajjal banyak. Masih cuma bisa gandakan duit, udah tumbang profesor. Kemarin ada Ahmad Mossadegh. Berapa banyak orang-orang pintar itu? Ada doktor, ada dokter, macam-macam. Bukan bodoh-bodoh mereka, tumbang karena ada dajjal yang namanya Ahmad Mossadegh. Hati-hati, karena dajjal yang sesungguhnya nanti ulama yang dalam agamanya pun bisa jadi pengikut dajjal. Hafal Quran bisa jadi pengikut dajjal. Kenapa? Karena kalau sekarang dajjal-dajjal kecil ini ngaku nabi, dajjal besar nanti ngaku Tuhan. Dan bukan sekedar pengakuan, bisa nunjukkan. Kalau bahasa kasarnya, kau baca saja Quran, mana sifat Tuhan, apa yang bisa dibuat Tuhan biar kutunjukkan samamu. Coba bayangkan, dajjal itu ngomong begitu. Ustadz, kenapa dia bisa seperti itu? Karena memang dia diciptakan khusus untuk menguji kita, orang-orang mukmin, keimanan kita. Itu ujian akhir zaman. Ya. Makanya ada satu mukjizat yang dimiliki Nabi waktu perjalanan hijrah ini. Nabi singgah di satu kemah seorang perempuan tua yang waktu itu minta minum. Ternyata perempuan ini bilang, tak ada air kami. Kalau gitu kami perah kambing kelen susunya. Apa jawaban perempuannya? Apa pula? Tengoklah kurusnya begitu, mana ada susunya. Lagi sedang tidak keluar susu dia. Abu Bakar bilang lagi, temanku itu bilang dia bisa mengeluarkan susu dengan izin Allah. Oke, kalau memang betul ambil. Nah, mana ember kelen? Dia ambil ember. Diperah oleh Nabi SAW. Penuh. Ember-ember itu penuh. Nabi bisa minum. Perempuan itu sampai heran. Siapa kawanmu itu? Apa jawaban Abu Bakar? Dia penunjuk jalanku. Ketika suaminya pulang, heran. Ada apa ini? Kenapa banyak susu? Tadi ada orang seperti ini, seperti ini, seperti ini. Apa jawaban suaminya? Itulah orang yang ditunggu oleh warga Yasrib. Masya Allah. Ibu kita bangga betul punya Nabi Muhammad SAW. Maka jangan sia-siakan waktu hidup kita tak lama ini. Tunjukkan cinta kita sama Nabi. Apakah dengan berselawat kepada Nabi, menghidupkan sunnah-sunnah Nabi, ya, sehingga jika kematian datang kita terdaftar sebagai hamba Allah yang mencintai Rasulnya, yang mengikuti sunnah Rasul. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini bisa jadi catatan karena lebih pendekatannya kepada sirah nabawiyah ini. Mudah-mudahan ibu bisa mendapatkan pencerahan lah ya. Kalaupun ilmu yang saya bilang innallaha ma'an. Jangan takut. Allah tidak akan menyertai orang kafir untuk membela mereka. Allah menyertai orang-orang mukmin. Tidak hanya sekedar menyertai, tapi juga memberikan pembelaan dan dukungan terhadap kita orang-orang mukmin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.